Mardiani, NIM 191000016 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi praktikum skillab mata kuliah keperawatan maternitas mengenai tindakan pertolongan persalinan. Dalam pembuatan video ini, ada 4 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama ada tahap preinteraksi, kedua tahap orientasi, ketiga tahap kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Setelah kita membaca rekam medis, terlebih dahulu kita menyiapkan alat-alatnya. Pertama ada satu set partus yang berisi 3 buah handscoon steril, kemudian gunting episetomi, gunting tali pusar, 2 klem arteri, pinset chirurgis, pinset anatomis, 2 kom yang berisi kapas steril dan kasa steril. Selanjutnya ada penyedot lendir, spuit 3 cc, hepatitis B, obat salep mata, klem tali pusar, fetal doppler, korentang, bengkok, tempat untuk plasma atau ari-ari, kemudian ada kateter naraton. 2 baskom, yang pertama berisi larutan DTT, yang kedua berisi larutan klorin 0,5%. Lalu ember untuk pakaian kotor, 2 tempat sampah, yang pertama untuk tempat sampah medis dan yang satunya lagi untuk tempat sampah non medis. Underpad, 2 buah handuk, topi bayi, celana untuk ibu, 2 buah waslap, selimut bayi, kemudian pakaian bayi. Untuk alat pelindung dirinya ada penutup kepala, kacamata pelindung, masker, apron, dan sepatu boot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya perawat ini yang bertugas di ruangan ini. Apakah benar ini dengan Ibu Ina? Ya, betul. Baik, Ibu. Tujuan saya ke sini melakukan tindakan pertolongan persalinan pada Ibu. Waktunya 5 sampai 7 menit ya, Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Berarti. Untuk tindakan pertama yang kita lakukan adalah mendengar, melihat, dan memeriksa tanda-tanda dan gejala kala 2. Permisi ya, Bu. Selanjutnya kita mengecek perlengkapan alatnya. Kemudian mematahkan ampul oksitosin. Setelah itu kita membuka spuit 3 cc dan letakkan di partus set. Kemudian letakkan juga klem tali pusar di dalam wadah partus set. Setelah itu, penolong atau perawat memakai apron. Pastikan di lengan penolong tidak ada jam ataupun perhiasan. Setelah itu, kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Kemudian mengambil suntik dengan tangan kanan, lalu kita isi dengan cairan oksitosin. Kemudian kita aspirasi dan kita letakkan lagi ke wadah pertusset. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, penolong terlebih dahulu membersihkan vulva dan perineal dengan kapas basah dan pinset dengan gerakan dari vulva ke perineal. Pembersihan vulva dimulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan vulva. Kemudian pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengecek porsio cervix, presentasi, posisi sutura, molase, dan kondisi panggul. Pastikan pembukaan sudah lengkap dan pecahkan selaput ketuban jika masih utuh. Kemudian penolong mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik. Selanjutnya pemeriksaan BCG atau buri jarum-janin. Pemeriksaan BCG dilakukan setelah memastikan kontraksi uterus selesai. Permisi ya Bu. Pastikan BCG dalam keadaan normal 120 sampai 160 kali per menit. Memberitahu ibu dan keluarga kalau pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik-baik saja. Ibu, ini janinnya dalam keadaan baik-baik saja dan pembukaannya sudah lengkap ya Bu? Oke, baik Bu. Kemudian meminta ibu untuk meneran jika ada his apabila ibu ingin meneran. Meminta bantuan kepada keluarga untuk memposisikan ibu meneran. Pada saat his, posisikan ibu setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Ibu, apakah posisi seperti ini sudah nyaman Bu? Oke, baik sudah. Selanjutnya, jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6, letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Permisi ya Bu. Dan letakkan juga di sepertiga bagian bokong. Ibu, tolong bantu. Permisi Bu. Kemudian kita membuka kotak set partus untuk mengecek kelengkapan alat. Baik, untuk selanjutnya kita memakai alat pelindungan diri, mulai dari penutup kepala, masker, kacamata, sarung tangan, dan sepatu boot. Menolong persalinan dengan meletakkan tangan yang dominan memegang perineum dan tangan lainnya di atas simfisis untuk menopang kepala. Kemudian lakukan pemeriksaan lilitan tali pusar dan leher. Lalu menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran aksi luar secara spontan dan kepala secara bivolunter. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu menuju ke bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan searah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang.
Anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Ibu, tolong meneran ya Bu. Setelah bahu lahir, geser tangan bawa ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku. Gunakan tangan atas untuk menelusuri bagian bawah lengan dan siku sebelah atas, kemudian badan dan lengan lahir. Tangan kiri menyelusuri punggung hingga bokong dan tungkai janin untuk memegang tungkai bawah. Kemudian lakukan penilaian selintas pada bayi, apakah bayi menangis dengan kuat, bernafas tanpa kesulitan, aktif bergerak, dan nilai warna kulit bayi. Oksitosin disuntik setelah bayi dilahirkan 1 menit dengan dosis 10 unit secara intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Sebelum melakukan penyuntikan, lakukan aspirasi terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm dari pusar bayi. Kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal dan jepit kembali tali pusar pada 2 klem dari jarak pertama. Kemudian pegang dengan 1 tangan dan lakukan pengguntingan di antara 2 klem tersebut. Kemudian lakukan penjempitan dan klem tali pusar. Kemudian selimuti ibu dan bayi dan lakukan skin to skin. Setelah itu pasang topi pada bayi. Selanjutnya, memindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian, meletakkan 1 tangan di atas kain, di atas perut ibu, tutupi atas simfisis untuk mendeteksi tangan lain, dan regangkan tali. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusar dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir, setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusar dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Melakukan peregangan dan dorong dorsokranial hingga plasenta terlepas. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, letakkan pada tempatnya dan lakukan masase di fundus uteri secara sirkular dengan menggunakan bagian palmar dengan 4 jari hingga kontraksi uterus baik. Dengan menggunakan kasa, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, kemudian lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan skin to skin pada ibu. Setelah 1 jam, lakukan pengukuran badan bayi dan penimbangan bayi.
Pakaikan baju pada bayi. Selanjutnya, beri obat tetes mata antibiotik profilaksius pada mata bayi. Kemudian, beri vitamin K 1 mg secara intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, kemudian suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Selanjutnya, melakukan pemantauan kontraksi untuk mencegah adanya perdarahan pervaginan. Kemudian, ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ibu, saya akan mengajarkan teknik masase ya Bu. Nanti Ibu bisa menirukan apa yang saya ajarkan. Ya. Seperti ini Bu. Baik Bu. Kemudian, lakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Bu, saya akan memeriksa nadi ibu terlebih dahulu ya Bu. Permisi ya Bu. Kemudian memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik.
Tempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi. Dan buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air teteh dan bersihkan juga sisa air ketuban, lendir, dan darah. Permisi ya Bu. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Permisi ya Bu. Selanjutnya, membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Dan pastikan ibu merasa nyaman. Membersihkan sarung tangan dengan larutan klorin 0,5% dan melepasnya dalam keadaan terbalik. Kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian merapikan alat, melepaskan alat perlindungan diri, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Ibu, nanti kalau misal Ibu Ina butuh minum ataupun butuh yang lainnya, mohon dibantu ya Bu, karena Ibu Ina masih dalam proses penyembuhan. Oke, baik Bu. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan pertolongan bersalin pada Ibu. Alhamdulillah bayinya normal ya Bu dan sehat. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Ya, alhamdulillah Bu. Baik, terima kasih banyak untuk kerjasamanya Ibu selama persalinan ya Bu. Sebelum saya keluar, apakah ada yang bertanyakan Bu? Enggak ada. Baik, jika nanti Ibu membutuhkan saya, salah satu keluarga Ibu bisa memanggil saya ke nurse station maupun rumah sakit yang sudah tersedia ya Bu. Terima kasih, selamat siang dan selamat beristirahat Bu. Assalamualaikum. Yang terakhir, dokumentasi. Jangan lupa dokumentasikan hari, tanggal, jam, tindakan yang diberikan, dan respon klien. Baik, terima kasih ya Bu karena telah membantu persalinan Ibu Ina. Mudah-mudahan Ibu Ina cepat pulih kembali ya. Baik, terima kasih kembali. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari saya antar.